Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantowi Ahmad Farizi dengan NIM 20059187. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai benchmarking pada manajemen kualitas. Baiklah, selanjutnya poin yang pertama yaitu definisi dari benchmarking. Benchmarking ini merupakan suatu upaya mengukur kebijakan dalam satu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lainnya dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lainnya. Ya, yang tentunya kompetitor itu bergerak pada bidang yang sama. Nantinya pembandingan ini akan menghasilkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Tujuan utama dari benchmarking ini yaitu tentunya untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta mendongkrak kinerja pesaing lain yang dianggap unggul untuk menambah nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, prasyarat benchmarking. Terdapat beberapa prasyarat benchmarking. Yang pertama yaitu komitmen dan dukungan manajemen mampu mengatasi hambatan untuk kesuksesan benchmarking. Lalu, syarat kunci keberhasilan adalah kesiapan perusahaan untuk menerima perubahan, mengingat dan memahami kebutuhan untuk perubahan. 3. Membandingkan faktor keberhasilan dengan proses manajemen kualitas lainnya. Lalu, teamwork, analisis data, keputusan berdasarkan kenyataan fakta, fokus pada proses dan perbaikan yang berkelanjutan. Kaizen adalah karakteristik bersama. Lalu, kebutuhan kepemimpinan, fokus pada pelanggan dan karyawan yang sama pentingnya untuk diberdayakan. Yang terakhir yaitu pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan kompetitif dengan menyediakan latar belakang tambahan yang dapat membantu proses seleksi. Selanjutnya, dari benchmarking ini tentunya juga memiliki hambatan. Hambatan itu terdiri dari 4. Yang pertama, fokus pada internal. Jadi benchmarking ini cenderung berfokus pada internal. Perusahaan yang terlalu fokus pada internal, perusahaannya cenderung akan mengabaikan fakta bahwa proses yang terbaik adalah proses yang mampu menghasilkan nilai efisiensi yang jauh lebih tinggi, sehingga visi perusahaan akan lebih dipersempit. Lalu hambatan yang kedua, tujuan benchmarking ini terlalu luas. Kegiatan benchmarking memerlukan tujuan yang lebih rinci dan spesifik, serta lebih berorientasi pada proses, bukan hasilnya. Lalu yang ketiga, jadwal yang tidak realistis. Kegiatan benchmarking ini memerlukan kesabaran yang sangat tinggi karena proses keterlibatan memerlukan waktu yang lebih banyak. Namun, jadwal yang dilakukan terlalu lama juga tidak baik, karena menunjukkan ada yang salah dalam hal pelaksanaannya. Lalu, yang terakhir, hambatan dari benchmarking yaitu komposisi tim yang kurang tepat. Dalam hal ini diperlukan adanya keterlibatan pada setiap orang yang berhubungan dan menjalankan berbagai proses operasional perusahaan dalam melakukan benchmarking. Selanjutnya yaitu proses dari benchmarking. Yang pertama, identifikasi masalah. Di sini kita harus memastikan apa yang hendak dijadikan subjek. Subjek di sini bisa berupa proses, fungsi, output, dan sebagainya. Lalu langkah yang kedua, identifikasi industri yang serupa. Sebagai contoh, jika menginginkan mengendalikan turnover karyawan supaya lanjut perusahaan, carilah perusahaan sejenis yang memiliki informasi turnover karyawan sukarela.
Lalu yang ketiga, identifikasi industri yang menjadi pemimpin atau leader di bidang usaha yang serupa. Di sini dalam hal ini kita bisa melihat di dalam asosiasi industri, survei, customer, majalah finansial, yang mana industri yang menjadi top leader di bidang usaha kita yang sejenis. Lalu lakukan survei. Dalam hal ini kita bisa menggunakan survei kuantitatif atau kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di langkah awal tadinya. Lalu proses benchmarking selanjutnya yaitu kunjungi best practice perusahaan, di mana pada hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi area kunci praktik usaha. Beberapa perusahaan biasanya rela bertukar informasi dalam suatu konsorsium dan membagi hasilnya di dalam konsorsium tersebut. Dan yang terakhir yaitu proses dari benchmarking mengimplementasikan praktik bisnis yang baru dan sudah diperbaiki prosesnya. Setelah mendapatkan best practice perusahaan dan mendapatkan metode atau teknik cara pengelolaannya, lalu hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu lakukan proyek peningkatan kinerja dan laksanakan program aksi untuk implementasinya. Baiklah, sekian penjelasan benchmarking dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata pada penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.